akan ada. Pansus Haji DPR mengendus indikasi dugaan kecurangan Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji RI 2024. Anggota Pansus dari fraksi PKB, Marwan Jafar, menyatakan pihaknya menemukan setidaknya sekitar 3.500 jamaah yang tanpa harus menunggu langsung diberangkatkan tahun ini untuk beribadah haji. Sementara itu, Pansus Haji juga menemukan beberapa temuan saat melakukan sidak ke kantor pelayanan haji dan umroh kantor Kementerian Agama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya mengenai distribusi tambahan 10.000 kuota haji reguler yang tidak merata di beberapa daerah. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Lantas, benarkah terjadi dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan haji? Dan akankah Pansus membongkar semua permasalahan haji? Atau apakah Pansus hanya alat politik semata? Salah satu isu yang mencuat memang dari pelaksanaan ibadah haji 2024 kemarin adalah yang disampaikan oleh Nusron Wahid tadi, bahwa adanya dugaan distribusi dari kuota haji yang tidak merata. Nah, apakah betul hal itu terjadi? Termasuk juga bagaimana penyelenggaraan ibadah haji yang memang ada beberapa pihak yang menilai carut-marut penyelenggaraannya. Untuk itulah kemudian Pansus Haji dibentuk melakukan investigasi bagaimana temuan-temuan di lapangan. Tapi yang paling penting adalah seperti yang judul kami sampaikan adalah dagelan Pansus Haji di masa transisi. Apakah memang betul Pansus ini dibuat untuk menguak masalah itu semua atau hanya sekedar produk politik? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya juga merupakan anggota dari Pansus Haji DPR yaitu Bang Ateria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Terry, selamat malam. Selamat malam. Baik, ya selain Bang Terry, kita juga akan bersama dengan narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Beliau merupakan juru bicara Kementerian Agama. Ada Pak Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sunanto. Mbak Putri, Bang Ateria, ketemu lagi Bang. Ya baik Pak Sunanto. Kita dengarkan dari Bang Terry terlebih dahulu. Bang Terry, apa sebenarnya sejauh ini temuan dari Pansus ini? Terutama untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Ini Pansus serius nggak sih? Atau jangan-jangan ya hanya sekedar dibuat untuk memperbesar kemudian konflik yang ada, kemudian isunya begitu kan? Kemudian juga termasuk ini hal-hal yang dibuat untuk bisa ada hubungannya dengan masalah transisi politik. Iya, kalau dagelan mudah-mudahan sih enggak ya. Saya itu orang yang sudah 1,5 tahun tidak pernah mau masuk TV. Nggak pernah. Betul. Semua stasiun lama TV. memang kita nggak ketemu ini. Karena saya juga lama nggak lihat Bang Terry. Puasa. Kalau ada pertempuran itu bukan pertempuran saya. Oke. Gitu. Nah, tapi untuk ini kita bicara ini terakhir nih. Saya mungkin tinggal nggak sampai 30 hari lagi jadi anggota DPR. Ya. Dan kita merasa perlu untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan. Ini masalahnya umat. Saya haji 2017 sama haji yang kemarin beda banget. Bedanya apa Bang Terry? Ya jauh. Ya. Jadi memang membaik? kita bukannya membaik, malah lebih Memburuk? tidak baik. Ya, kan? Kalau dibilang boleh dibilang buruk. Nah, apa yang kami kerjakan? Kita punya kesepakatan ruang lingkup pemeriksaan Pansus. Pertama kita bicara aspek kelembagaan. Itu kita bicara mengenai organ. Dari mulai menteri, dirjen sampai ke bawah ke staf. Kita bicara kewenangan, kita bicara tupoksi, ya. Dari situlah kita akan melihat apakah segala sesuatu yang menjadikan payung hukum ini, ya, itu punya dasar legalitas maupun dasar legitimasi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai manajemen kuota. Nah, kita ingin sampaikan, ini teman-teman tahu nggak sih yang namanya kuota haji apa? Kuota haji itu pada saat ditetapkan di dalam rapat panja DPR. Kalau Pak Menteri bilang kuotanya sekian nambah, itu belum. Pada saat ditetapkan, itulah kuota kita.
Nah, kemudian setelah ditetapkan ada nggak tambahan kuota? Kalau ada namanya tambahan kuota. Di 2024 ini tidak ada tambahan kuota. Kuota tambahanlah yang kewenangan menteri. Tapi di luar kuota tambahan, kuota yang sudah kami tetapkan, itu berlaku komposisi 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Oke, pada realitanya? Ya, pada realitanya kan kita kan udah daftar tunggu reguler ini 25 tahun ini. Ya, harusnya kan mereka yang diprioritaskan. Nah, tapi kan tidak, pada faktanya 20.000 yang katanya tambahan itu 10.000-nya untuk reguler, 10.000-nya untuk haji khusus. Harusnya kan tidak demikian, gitu loh. Nah, sudahlah kami nilai ada penyimpangan di situ. Ternyata pada saat pendistribusiannya itu pun bermasalah. Yang 10.000 ini kan haji khususnya ya, itu sudah 138.000. Mungkin kalau daftar tunggunya bisa 7 tahun. Ya. Kenapa enggak yang 138.000 ini ya kita endorse untuk nyelesain semua? Tapi dari 10.000 itu 3.503 itu ya 35% lebih itu dipakai atau dipergunakan oleh jamaah yang 0 tahun yang baru daftar bisa berangkat. Langsung berangkat. Nah, itu ya masalah. Ini kita bicara masalah keadilan, masalah fairness, ya kan? Kemudian kita bicara lagi ada apa di belakang itu, kan? Kita juga bisa ketahui, ya dengan dalih travel itu dengan layanan masing-masing, harganya beraneka ragam. Tapi kan kita bisa tahu dasarnya ini yang 15 ribuan sampai 16 ribuan US. Begitu yang masuk 0% ini kan ada tambahan. Ada yang 21.000, ada yang berapa. Bayang yang tadinya cuma bayar hampir 200 juta, ada yang bayar sampai 350 juta. Itu loh. Sejauh ini Pansus sudah tahu ada apa di belakang itu? Semuanya sudah kita temukan, makanya kita ini baik hati. Kenapa? Kita ini sudah punya informasi pendahuluan. Nah, kemarin kita manggil Kementerian Agama itu untuk mendengar dua belah pihak ini. Cover both side. Ya jangan sampai temuan kita ini kita pandang sebagai suatu kebenaran tersendiri. Yuk, Kemenak, atas fakta ini tanggapan kalian apa? Baik. Kan kita baik kan seperti itu ya. Ya tapi memang minggu kemarin ini, termasuk minggu ini teman-teman Kemenak dipanggil nggak hadir. Gitu loh. Nah yang berikut kita bicara lagi mengenai masalah tata kelola layanan. Kan ada layanan di Medina, ya di Mekah. Ya, yang kami tanyakan juga gambarnya, Bang Terry, di layar. Ya, itu baru sebagian. Bicara itu namanya kita bicaranya di Armusna. Oke, ini baru sebagian. Baru sebagian. Oke, yang lainnya, yang menurut pengamatan Bang Terry langsung bagaimana? Itu yang saya katakan tadi, ya. Dulu nggak pakai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nggak ada presidennya waktu itu. Ya. Pemerintah Saudi, Raja Saudi itu begitu melayani kita dengan baik sekali, beradab dan sangat terhormat. Ya kan? Tapi kita sudah punya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya konstitusi kita pasal 29, ya. Punya Kementerian Agama, punya Direktorat Haji, punya yang namanya BPKH. Justru pelayanannya memburuk. Jamaah kita model seperti itu. Kenapa seperti itu? Kan kita bisa bayangin, tetangga kita ya, Malaysia gimana? Tetangga kita, Singapura gimana? Tetangga kita, Korea gimana? Tetangga kita, Eropa gimana? Jauh lebih. Gimana perbandingannya? Jauh. Iya kan? Mereka tidak seperti itu? Jauh. Tidak mengalami kondisi seperti ini? Mbak, saya ini yang boleh dibilang beruntung. Tahu nggak antriannya? Mau ke belakang, buang air. Oke, ke kamar mandi, kamar kecil. 2 jam. Karena jumlahnya kurang? Bayangin yang reguler, ya kan? Bayangin yang ibu-ibu, katanya saya nggak tahu, saya bukan ibu-ibu ya. Yang nahan pipis itu ibu-ibu lebih sulit dibandingin yang bapak-bapak. Anggota DPR juga susah ke kamar kecil pada saat itu. 2 jam. Dan yang bisa dibayangin nggak waktu itu kita datang, yang katanya ini kita bicara sebagian ya. Itu panasnya minta ampun kemarin, ya. Tapi tidak ada AC, dikompres, putar terus. Gimana itu? Ya, panas banget. Makanya banyak yang ada di luar. Malamnya ya itu tadi, pas mau tidur. Di kepalanya ibu-ibu pipis di samping tenda. Dia nggak tahu di samping tenda itu sudah tempat tidur kepalanya si bapak-bapak itu. Sampai diketok-ketok. Udah jangan pipis di sini katanya. Sampai begitunya. Ya, belum lagi kita bicara makanan. Belum kita bicara hotel. Belum kita bicara bus yang Hamin berapa sudah nggak ada busnya. Di tempat yang lain busnya masih ada. Nah inilah semua tanggal 11 besok kita mau ke sana. Kita juga akan lihat ya seberapa effort mereka, ya karena kan kita sudah punya daftar
list semua yang ada yang berinteraksi sama mereka. Oke. Kok ada yang bermasalah nih, vendor-vendor masih ditunjuk juga. Ya kan? Kemarin udah punya masalah nih, misalnya. Pada pelaksanaan ibadah haji sebelumnya. Iya, tapi masih pakai dia dipercaya. juga. Gitu loh. Artinya dugaannya apa seperti ini kalau masih ditunjuk juga? Sudah kita punya kesimpulan ya. Kemudian bicara numbering, angka. Kontrakmu berapa sih? Ya kan? Kalau yang harga segini kan kami tahu bayarannya berapa. Kan dia juga kita cek. Itu kontraknya berapa? Realnya bayarnya berapa? Oke. Nah, ini baru sebagian yang saya katakan sebagian kejadian yang di Armusna. Ya. Belum bicara lagi kan, sekarang antriannya tidak begitu panjang yang di Musdalifah. Iya, uang kamu berangkatin itu jam 5 sore. Ya kan? Ya nggak mungkin karena di Musdalifah itu kan istilahnya kita akan bermalam, mabit. Kalau kamu sudah cicil-cicil berangkatnya sore, dia nggak kena mabit gitu loh. Terang aja sepi gitu, 40.000. Mungkin belum lagi bicara masalah Garuda nih airliner banyak banget deh. Poinnya banyak.